paling disukai di antara kalian ilallahi oleh Allah aqallukum tum'an, paling sedikit di antara kalian tum'an makan. Jadi makannya sedikit, tidak banyak makan. Ya, nggak banyak makan, tidak banyak ngemil, tidak sering menuhin perut. Ya, jadi orang yang paling disukai sama Allah itu selalu menjaga perutnya itu dari kenyang. Ya, sebagaimana caranya para sufi atau caranya para wali-wali Allah untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, banyak dari mereka itu biwasilatil ju', dengan cara lapar. Dengan cara menahan perutnya dari rasa apa? Dari rasa kenyang. Bukan menahan perutnya dari rasa lapar, bukan. Ya. Jadi caranya aslafun sholihun, para sufi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya yaitu dengan menjadikan selalu perutnya lapar. Ya. Tidak sering kenyang. Kalau kita kan kenyang terus. Jadi makan kalau belum kenyang nggak berhenti, terus we makan. Kadang udah kenyang pun masih makan, nyari makanan. Ya, nyari makanan. Dan kita mah suka salah memanfaatkan. Kalau para wali Allah Subhanahu wa taala ketika lapar dimanfaatkan untuk beribadah. Kalau kita mah lapar malah bingung. Ya. Perut kita lapar tuh malah nggak puguh perasaan, nggak enak perasaan. Padahal para wali-walinya Allah, orang yang dekat dengan Allah itu selalu memanfaatkan rasa laparnya dengan apa? Dengan beribadah. Kan fala ya'kul illa ma yataqawwa bihi 'alal ibadah. Maka orang tersebut tidak akan makan kecuali memakan sesuatu yang akan menguatkan dirinya untuk beribadah. Jadi sekedarnya we. Maka dia tidak makan kecuali makan yang sekiranya akan membuat kuat di dalam beribadah. Wa ma la budda minhu lil ma'ash, dan sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan. Jadi bukan berarti lapar pisan sehingga aktivitas nggak bisa, bukan. Jadi tidak pernah membiarkan perutnya itu kenyang banget. Terus dikondisikan dalam keadaan perut itu tidak kenyang. Ya, jadi makannya itu sesuai kebutuhan yang dia perlukan untuk beribadah atau sesuai kebutuhan yang dia perlukan untuk menjalani kehidupan. Jadi bukan berarti lapar kemudian dia tidak bisa jalan karena nahan lapar, bukan, ya. Atau bukan karena lapar sehingga dia tidak bisa sujud, tidak bisa berdiri untuk melaksanakan sholat. Nah, itu lapar yang tidak dianjurkan, ya. Maka dianjurkan untuk seseorang itu untuk menyedikitkan makan. Jadi makan seperlunya, ya. Sekiranya tidak perlu banget untuk memakan sesuatu, maka dianjurkan lebih baik jangan makan. Nah, itulah caranya orang-orang yang terdahulu atau para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di dalam meningkatkan derajatnya atau meningkatkan kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhaffukum badana, dan paling ringan di antara kalian badan. Jadi badannya itu yang paling ringan. Dalam arti bukan berarti harus kurus, bukan, ya. Badan yang ringan, ya. Badan yang ringan itu badan yang siap dibawa kemana saja. Dengar azan langsung badannya itu ringan, langsung gerak menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itu badan yang ringan. Sekarang banyak juga kok badannya kurus tapi dengar azan enggak gerak apa-apa. Badannya itu berat. Bukan berarti akhaffukum badanan itu bukan berarti orang yang kurus, ya. Tetapi orang yang memiliki badan tetapi mudah dibawa kemana-mana, itu digerakkan kemana-mana itu mudah, ya. Tetapi di sini ada kaitannya dengan sebelumnya, ya. Ada kaitannya ahabbukum ilallahi aqallukum tum'an. Paling dicintai di antara kalian oleh Allah yaitu paling sedikit makan. Orang yang sedikit makannya itu akan menyebabkan badannya ringan. Akan menyebabkan badannya ringan. Dan barang siapa yang badannya ringan, nasyatul ibadah, maka dia akan rajin untuk beribadah. Coba ente rasakan dah. Bagaimana perasaan ente ketika ente ini perutnya kenyang, bawaannya pingin apa? Tidur, nguap, huai. Karena perut kekenyangan, kemerkaan. Misalkan ente memakan sampai lupa sama batasan-batasan. Segala dimakan, ya. Segala dimakan sampai perut kekenyangan banget, ya. Nah, ketika perut kenyang, maka pertama yang akan terjadi yaitu nguap. Ya, soalnya yang dari perut ini kebanyakan dia tidak tahan menampung sesuatu yang
lebih banyak, maka akan muncullah uapan. Uap itu yang keluar biasa dari mulut itu. Jadi nguap terus. Hai, pegawaian teh, ya. Ketika orang sudah nguap terus, itu akan menimbulkan apa? Ngantuk, males. Pinginnya apa? Tidur-tiduran. Wah, enak banget. Habis makan, ya, habis makan enak, kenyang. Enaknya apa coba? Ya tidur. Tidur-tiduran, nyantai-nyantai, ya. Habis tidur-tiduran, tidur beneran. Lupa ibadah sudah. Itu yang dikhawatirkan, ya.